Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wattaba'a hudah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Jamaah salat isya dan salat tarawih insya Allah, karena kita tidak tahu kan 5 menit apa yang akan terjadi ke depan, kita tidak tahu, jadi insya Allah. Jamaah sekalian, mudah-mudahan semua amal ibadah yang sudah kita lakukan di dalam bulan puasa, bulan suci Ramadan Al-Mubarak tahun ini, dari awal sampai malam ini, malam keberapa? Masya Allah, semangat banget ya, kirain lupa. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang tersisa berapa hari lagi? Semangat ya, udah dilingkarin di kalender nih kayaknya. Mudah-mudahan semua diberikan kesehatan oleh Allah, sehingga kita bisa menuntaskan, menyempurnakan semua amal ibadah yang wajib maupun yang sunnah di dalam Ramadan sampai Idul Fitri, dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat isya dan salat qiyamul lail yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya sudah dipesan oleh panitia untuk bicara tentang tarbiyatul aulad gitu. Ya, ini sudah didikte kita sudah. Tarbiyatul aulad, mendidik anak. Aulad sama plural, singularnya atau mufrad ya tunggalnya walad. Walad dalam bahasa Arab itu dua artinya, anak, laki-laki maupun perempuan. Tapi kalau perempuan, khusus perempuan itu kalau dalam bahasa Arabnya bintun. Ya. Kalau laki-laki ibnun. Tapi kalau perempuan dan laki aulad, walad. Ya, di sini laki dan perempuan sama aja. Bagaimana kita mendidik anak-anak kita untuk ibadah khususnya puasa? Ya, langsung tancap gas gigi 4 ini. Karena kan kultum, kuliah 7 menit. Kalau lebih dari itu namanya kultum, kuliah terserah antum. Jadi 7 menit aja, tapi kata Pak Haji Suranto tadi ya 10 sampai 15 menit lah. Nanti kalau sudah 15 menit, kalau saya belum ini tolong di demo ya. Gitu. Ustadz, udah 15 menit Ustadz, siap ya, turun saya. Jamaah sekalian rahimakumullah, di dalam hadis saya langsung berikan contoh bagaimana kita mendidik anak. Yang paling bagus adalah contoh yang dicontohkan Rasulullah dan sahabat. Ini ada sahabat bagaimana mendidik anaknya puasa. Ya, ini udah ada contohnya nih. Enak jadinya, kita jangan niru doang. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bab tentang puasa, bab nomor 46. Ya, bunyi babnya adalah babu saumi sibyan. Bab puasa anak kecil. Ya. Hadisnya nomor 1771. Kalau nggak percaya, cek aja sendiri di kitab Sahih Bukhari. Jadi 1771 diriwayatkan dari gurunya Imam Bukhari. Qala haddatsana Musaddadun, qala haddatsana Khalid bin Zakwan an Muawwid binti Afra an Rubayyi binti Muawwid bin Afra radhiyallahu anha qalat arsalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ghadata asyura'a ila qural ansar faqala man asbaha muftiran falyutimma baqiyata yaumih wa man asbaha sha'iman falyasum qala kunna nasumuhu ba'du wa nusawwimu sibyanana wa naj'ala lahumul li'bata minal ihni fa idza baka ahaduhum a'taynaha dzaka hatta ja'al iftar atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham artinya? Kalau udah mangguk-mangguk itu ini udah paham ini. Udah paham. Assalamualaikum ya. Jamaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Dalam hadis ini Imam Bukhari meriwayatkan bagaimana seorang sahabat mendidik anaknya untuk puasa, latihan puasa untuk anak-anak. Jadi diriwayatkan dari gurunya Imam Bukhari Musaddad, dari gurunya Bishr bin Mufaddal, dari Khalid bin Dakwan, dari Muawid, ya, dari Rubayyi binti Muawid. Rubayyi ini nama perempuan, nama sahabat perempuan, ya. Binti Muawid bin Afra menceritakan bahwa dulu Rasulullah SAW, jadi ketika belum diwajibkan puasa Ramadan, itu diwajibkan puasa apa? Asyura, ya kan? Asyura, tanggal 10 Muharram. Kalau kita dikenal dengan lebaran anak yatim ya. Itu sebagian riwayat mengatakan bahwa sebelum kewajiban puasa Ramadan itu diturunkan oleh Allah, tahun kedua Hijrah bulan Sya'ban, itu yang diwajibkan kepada Rasulullah itu adalah puasa Asyura, ya, dan puasa 3 hari, gitu. Ketika Ramadan diperintahkan Allah, turun ayat Al-Quran Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Itu maka kewajiban Asyura itu terhapus dengan Ramadan. Tapi waktu itu lagi puasa, tapi terus turun puasa Ramadan. Nah, kata Rasulullah, Rasul memerintahkan sahabatnya untuk dikirim kemana? Dikirim ke pelosok daerah. Jadi kalau mengirim dai ke pelosok, ya, ke pelosok misalnya ke Kalimantan, ke Irian begitu, ya, kalau misalnya ke suku di Baduy dan seterusnya, itu sebenarnya Rasul sudah melakukan itu. Untuk apa? Untuk dakwah, dan yang keduanya ngasih tahu pesan dari Rasulullah. Salah satunya adalah bahwa Allah sudah menurunkan perintah puasa Ramadan. Maka bagi yang berpuasa Asyura, lanjut. Kalau yang nggak berpuasa Asyura, udah cukup. Ini hukumnya sunnah, bukan wajib lagi. Kata sahabat perempuan, ibu-ibu ya, ibu-ibu nih, ya, namanya Rubayyi. Bu, kenal Bu Rubayyi? Tahu? Ya, sebenarnya artis aja sih, ya kan? Sahabat aja nggak tahu. Jadi ini sahabat Rubayyi binti Muawid ini luar biasa ya. Dia saking pengennya anaknya menjadi anak yang soleh dan solihah. Kita berdoa mudah-mudahan anak-anak kita, cucu-cucu kita menjadi anak yang soleh dan solihah. Amin. Berbakti kepada orang tuanya, qurrata ayun, penyenang bagi kedua orang tuanya, bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsanya. Amin ya rabbal alamin. Ini kata beliau, kami berpuasa dan kami melatih anak kami untuk berpuasa. Bahasanya itu nusawwim sibyanana, kami puasakan anak kami. Nah, kalau anak kecil kan nggak mungkin bakal dibiarin aja kagak puasa dia. Caranya gimana? Dilatih untuk puasa. Pernah dengar nggak puasa beduk? Tahu puasa beduk? Ya Pak, puasa beduk. Nggak ada beduknya sekarang Ustaz ya, Haji, nggak ada kan? Ada di sini beduk. Kalau di kampung saya di Jawa Tengah, di Pekalongan masih ada, ya. Jadi ada beduk, masih ada beduk. Maksudnya apa? Itu biasanya kalau duhur atau Jumatan itu beduk dipukul, tandanya masuk sholat. Habis itu adzan. Ini kalau anak-anak dulu, kita masih kecil, saya masih ingat, dilatih sama orang tua kita untuk puasa. Masih SD gitu, mungkin kelas 2 ya, kelas 3, belum balik lah. Itu anak-anak puasanya sampai beduk, sampai azan duhur gitu loh. Sampai duhur, ya kan? Dia berbuka duluan. Itu namanya apa? Puasa beduk. Gak apa-apa, kenapa? Karena masih kecil. Ya, belum balik. Jadi latihan, betul nih kata sahabat pernah melakukan itu, dan itu diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kami memuasakan anak kami dan kami beri mainan. Tuh. Di sini, Pak. Mohon maaf. Kalau ibu-ibu dikasih mainannya doang, tapi nggak disuruh puasa. Ya, disuruh puasa kasih mainan. Untuk apa? Nih, idza baka ahaduhum, kalau nangis, ini bocah nangis. Kan biasa kalau umur 6 tahun, 7 tahun, kelas 1 SD, 1 MI, kelas 2 MI, kan masih anak-anak. Wajar dong dia misalkan udah mau duhur gitu, udah bersuara dia, ininya perutnya gitu kan. Dia bilang, "Mah, lapar," katanya gitu. Nah, kalau kayak gitu gimana? Nah, itu ntar mainan dikasih sama dia gitu.
Kata sahabat begitu. A'tainaha, ntar fa idza baka ahaduhum, kalau anak kami itu nangis, yang sedang latihan puasa itu, kami berikan mainan itu pada dia, mainan yang dia suka. Mainan yang dia suka. Kalau perempuan boneka gimana Ustaz? Kalau boneka perempuan, ya, untuk perempuan khususnya, dan apa namanya, untuk mendidik dan tidak menyaingi ciptaan Allah, ya. Ya, jadi misalnya dibedain tangannya dipotong atau apa, jadi biar nggak sama dengan manusia, gitu ya. Itu boleh, ada hadisnya dari Aisyah radhiyallahu anha, itu beliau pernah bermain juga dengan boneka, ya kan? Untuk perempuan nggak masalah. Yang laki-laki yang masalah, main boneka untuk laki-laki ya. Bu, laki-laki kasih mainan, jangan boneka, ya kan? Nanti melambai dia, ya kan? Jadi udah diinikan dari laki-laki ya laki-laki, anak mainan laki-laki, kalau perempuan perempuan, supaya tumbuh berkembang fitrah sesuai dengan fitrahnya. Islam mengajarkan begitu, Rasulullah mengajarkan begitu. Ntar kalau sudah gede dipisah laki-laki dengan perempuan, jangan bareng tidurnya. Subhanallah, ya bener Pak, itu luar biasa mukjizatnya Rasulullah. Banyak kejadian, mohon maaf, kakak dan adik, laki dan perempuan, kakak dan adik berhubungan badan atau incest, penyelewengan. Kenapa? Karena tidak mengikuti sunnahnya Rasulullah. Tuh, jangan dianggap remeh. Gampang Pak Ustadz, yang ini akibatnya fatal. Laki perempuan sudah besar, sudah kuliah, masih tidur bareng kakak adik. Itu Rasulullah mengatakan dari itu umur 7 tahun, 8 tahun, apa misalnya 10 tahun, ya kan sudah balik, dipisah laki perempuan. Bikinkan kamar khusus, yang laki-laki yang perempuan begitu, supaya bertumbuh berkembang sesuai dengan fitrah dan nalurinya, ya, tidak menyimpang dari fitrah yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Sampai segitunya Rasulullah ngajarin kita. Ya, orang tua perlu nih perhatian seperti ini, jangan diremehkan. Terjadi penyimpangan seksual, kenapa? Salah satunya karena tidak memperdulikan ajaran Rasulullah, karena tidak memperdulikan wasiat, pesan, dan ininya kiatnya Rasulullah SAW. Kalau ngikutin, selamat, sukses Pak, gitu ya. Insya Allah. Udah berapa menit ini? Sebentar lagi. Kita lanjutkan, kita sempurnakan ya sedikit lagi. Kemudian kata sahabat ini, ibu-ibu ya, dia cerita bahwa kalau nangis anak kami, saya kasih mainan itu. Nanti dia lupa. Kenapa? Karena kesenangan dengan main. Anak kecil begitu ya. Lu bapak-bapak sih saya nanyanya, ya udah inilah bapak-bapak mah udah lupa gitu kan. Anak-anak nih, nah ya kan, yang kecil ya, seneng nggak mainan? Ya kan, seneng kan? Iya, tuh udah ketawa dia. Ya, denger mainannya udah ketawa, apalagi kasih kasih mainan, seneng banget gitu. Karena memang dunianya. Jadi ketika anak lapar nih, mah lapar, itu tadi boneka kamu di mana nak? Yang papa beliin. Oh ada nih, dikasih. Lama-lama kan dia lupa jadinya tuh. Taunya Allahu Akbar, maghrib gitu. Tapi kalau nggak nyampe juga, udah lapar, sakit perut. Aduh, sampai diare misalnya, jangan dilanjutkan, ya kan? Ya, famangkana maridun, orang yang dewasa aja kalau sakit, famangkana maridun, kalau sakit maka diqadha, diganti, apalagi anak kecil, ya. Jadi hukumnya gimana? Kata Imam Syafi'i, kalau umur 7 tahun ke bawah itu hukumnya belum wajib puasa untuk anak, tapi bagi orang tua dianjurkan untuk melatihnya. Tapi kalau sudah umur 10 tahun sesuai dalam hadisnya itu, maka ya, atau sudah balik, artinya kalau sudah laki-laki sudah mimpi basah, maka wajib hukumnya dia untuk berpuasa Ramadan. Kalau tidak, maka orang tuanya ikut berdosa karena membiarkan atau tidak peduli dengan anaknya. Itulah yang dimaksud dengan ayat Al-Qur'an di surat apa itu? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Ya, jagalah anak kalian, didiklah anak kalian, jangan sampai anak kalian jerumuskan ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, karena saya lihat duduknya udah pada begini-begini, saya paham itu sinyal, ya ada sinyal, saya paham ya. Ya, saya udah tahu bahwa itu sudah tanda bahwa sudah berhenti. Ya, cukup saya kira. Intinya bahwa anak itu perlu dilatih. Ya, jadi anak perlu dilatih untuk ibadah, khususnya puasa. Saya ketika balik nanti sudah tidak kaget lagi. Ya, ketika udah umur 10 tahun ke atas, sudah dia otomatis itu dia merasa tidak enak kalau nggak puasa. Nggak usah disuruh nanti. Kalau sudah biasa, sudah dilatih, dia akan sedih, dia akan menyesal kalau tidak puasa. Dia akan merasa hidupnya
hampa kalau tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti dia sudah mencari, dia butuh terhadap ibadah itu. Itu kalau sudah begitu berhasil pendidikan orang tua, ya. Bagi kalau yang anaknya masih kecil puasa, maka pahalanya untuk orang tuanya. 5 tahun puasa, 6 tahun puasa, pahalanya untuk siapa? Untuk orang tuanya. Betapa bahagianya orang tuanya, bapak dan ibunya nanti kalau saya panggil Allah akan menjadi syafaat anak untuk orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan mudah-mudahan anak-anak kita ya mudah-mudahan diberikan kekuatan, ya mudah-mudahan bisa puasa ya semampunya, dan kalau sudah balik ya baik laki maupun perempuan sudah harus wajib hukumnya untuk puasa bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan oleh Allah SWT dan semua amal ibadah kita diterima. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Ya, sekian saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.